sebagian besar masyarakat daerah ini terkait dengan kopi. Bukan hanya petani yang punya kebun kopi, tetapi juga pegawai, polisi, tentara, ya. Bahkan juga pengusaha-pengusaha juga punya kebun kopi. Ya, itu seperti ada sesuatu yang menambah motivasi apabila orang ada kebun kopi. Jadi sangat kurang sempurna kalau orang Gayo nggak punya kebun kopi. Bukan hanya orang Gayo, orang tinggal di Aceh Tengah tidak punya kebun kopi. Oh, nggak lengkap itu seperti nggak lengkap, ya itu kira-kira. Nah, kopi ini sudah lama sekali masyarakat kita ini berkecimpung dengan komoditi kopi. Bahkan kopi di Arabica di Aceh Tengah ini saat ini diperkirakan lebih dari 20 macam. 20 macam. Sebenarnya dari segi biologi tidak banyak, dari segi taksonominya, ilmunya tidak banyak. Cuma kadangkala masyarakat kita membuat nama sesuai dengan tempat. Katakanlah ini satu tempat seperti Jaluk, ada kopi bagus sekali. Terus diambil orang bibitnya dari situ, dikembangkan namanya bikin kopi Jaluk. Kopi Jaluk. Ya. Nah, tapi dari segi biologinya, dari segi taksonominya sebenarnya tidak terlalu. Dari sekian banyak itu, dari 24 lebih kurang itu, 2 diantaranya sudah dirilis oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul nasional, yaitu Gayo 1, ya, yang ini Gayo 1, ini Gayo 1 ya? Dan juga Gayo 2. Gayo 1, Gayo 2. Itu sudah diteliti oleh Balai Penelitian Perkebunan Kopi dan Kakao di Jember, bersama dengan kita Pemda di sini bertahun-tahun, sehingga disimpulkanlah di antara yang ada itu inilah 2 yang terbaik sekarang. Terbaik itu dari segi ekonomi, produksinya besar, kemudian diterima oleh pasar aromanya, kemudian dari segi sosialnya bisa diterima oleh masyarakat, kemudian dari segi teknisnya bisa tumbuh berkembang di banyak tempat. Nah, itulah direkomendasi oleh Menteri Pertanian, istilahnya itu direlis ya, disebar, dan itu bisa dibawa kemana-mana di Indonesia karena sudah dinyatakan sebagai salah satu varietas unggul nasional. Banyak sekarang mengambil bibit kopi dari sini, bawa ke Sumatera Utara, beberapa daerah di situ ada pengembangan kopi Arabica, diambil bibit dari sini. Rata-rata produksi kopi Aceh Tengah ini memang belum terlalu tinggi, disebabkan karena memang budidayanya yang belum sempurna. Belum sempurna kadangkala perawatan, kemudian penanganan budidaya, kadang-kadang tanamnya itu tidak teratur. Akibatnya tentu penyerapan unsur hara terjadi kompetisi antara pohon. Kemudian juga cahaya matahari tidak mengenal langsung ke setiap pohon. Padahal kopi termasuk pohon yang lain, sinar matahari terutama pagi itu sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau kebun kopi itu sudah saling halang menghalangi, itu sudah dipastikan yang terhalangi tidak akan berbuah. Demikian juga dari segi udara. Jadi cahaya udara sangat penting bagi tanaman kopi, termasuk tentu unsur hara dari bawah. Ya, itu. Seperti yang kita saksikan ini salah satu kebun yang dianggap terawat. Salah satu kebun terbaik ya Pak? Terawat, ya baik ya. Memang kalau kita lihat ini ada rumput, ya kan? Ini nggak mengganggu. Nah, rumput ini memang tidak harus bersih, karena justru rumput ini sebagai bahan baku untuk organik material, pupuk organik. Oh begitu. Ya. Jadi ini nanti periode tertentu dia bersihkan. Dan lalu itu diolah? Bukan diolah, dibiarkan nanti jadi humus. Sehingga tanahnya tetap hitam. Kita perhatikan tanahnya tetap prosesnya hitam, dibiarkan ya. tetap alami ya Pak ya? Dibiarkan ya. Dalam hal tertentu, kadangkala kalau kebetulan mau masuk musim kemarau, itu biasanya petani yang terawat itu, yang merawat, dia sengaja dia benamkan supaya jangan kering gitu.
Jadi biar busuk di dalam tanah menghasilkan pupuk organik. Ini salah satu sumber pupuk untuk tanaman kopi. Jadi tidak banyak menggunakan bahan kimia. Sekecil mungkin. Bahkan banyak kebun tidak menggunakan bahan kimia. Ya, itu sangat Ya banyak kan? gitu. Yang kedua, perawatan lainnya seperti ini. Ini kita perhatikan hampir semua cabang bisa disinari oleh matahari. Ya. Jadi kopi ini yang berbuah adalah yang terkena mataharinya aja. Yang cabangnya terkena matahari. Ya, kalau di dalam dia tidak akan pernah berbuah. Oh iya benar. Tidak akan pernah berbuah. Jadi sebanyak mungkin cabang itu diusahakan dia semuanya mendapat penyinaran matahari. Ya. Dan itu semuanya biasa berbuah. Jadi kalau dia memanjang cabangnya kemari, nah itu yang diharapkan. Tidak ada sampai saling overlay. Oke. Tidak menutupi ya. Ini. Oleh karena ini kalau ini dibiarkan, dia akan menjadi lebih baik. Kadang-kadang berbuah, tapi yang lain tidak berbuah lagi. Oh. Nah, jadi kalau yang dirawat pasti tidak ada, seperti rata-rata tidak ada ini. Nanti sekian hari atau sekian bulan lagi dia sudah matikan ini. Nah ini salah satu perawatan. Nah, inilah kira-kira penanganan kopi yang terawat. Kalau seperti ini produksinya bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton per hektar. Sampai 2. Ya, 1,5 sampai 2 ton. Ya karena buahnya pun rapat Dan ya. itu beberapa kali panen itu. Dalam setahun bisa berapa kali panen? Kalau yang puncak biasanya rata-rata setiap bulan kan sekali. Tapi ini sebagai bukti, setelah ini nanti dipanen, ini akan besar. Ini akan keluar lagi. Keluar lagi semuanya bawah. Sudah musim panen merah ya. Masih Bulan pada 9 hijau. nanti. Sudah 9, bulan 10. Ya itu sudah panen dan terus sampai habis ini nanti. Baru berselang sebentar, keluar lagi nanti. Wow, nggak berhenti ya Pak Ya, ya? nggak berhenti. Kalau kopi yang dirawat tidak berhenti. Biasanya satu pohon itu usianya berapa tahun? Efektif bisa mencapai 25 sampai 30 tahun. Efektif. Lama. Lama. Asal kita bisa pertahankan ini. Wow. Ya, dirawat. Seperti ini nggak ada masalah sampai berapa tahun pun bisa karena dia tidak saling mengganggu kan. Kecuali yang tidak terawat tadi, ini umpamanya ada tumbuh di sini juga, ya, ada tumbuh situ juga. Tidak ada spasi antar tanaman. Tidak ada spasi, sehingga kadangkala ini sudah tidak beraturan lagi. Nah itu tidak produktif. Tapi kalau daya tahannya bisa 30 tahun. Wow. Tidak sering sekali masyarakat ganti pohon kopi. Coba kita perhatikan tadi, ya. Kalau saya perhatikan Pak, kebun-kebun kopi di Gayo itu biasanya ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman lain. Itu tujuannya apa? Ya, nomor 1 sudah pasti petai. Ini, Iya. sudah pasti. Ini ada hubungan dengan kopi. Yang pertama, petai kan lebih tinggi kan? Mhm. Ini dia fungsinya pertama adalah memecahkan angin. Sehingga kalau angin datang biarpun kencang, dia tidak pernah mengganggu bunga kopi. Oh, jadi bunga kopi Karena sudah nggak pecah akan di atas gugur ya? duluan. Iya benar. Ya, ini kan tanaman menghasilkan oksigen kan. Pete juga, jeruk juga, dan lain-lain juga. Jadi ini sama fungsi hutan sebenarnya. Ya. Konservasi ini sangat bagus kopi. Dia ada ekosistemnya Iya, sendiri ya yang dia iya. ciptakan. Tidak sampai tidak sama dengan tanaman palawija. Kadang-kadang itu harus dibersihkan Ya. dulu sebersih mungkin baru tanam, ya kan? Tidak. Maka kebun kopi boleh ditanam di situ. Coba kita lihat tuh. Tidak akan mengganggu dia. Kopi semua itu. Karena dia sama dengan fungsi hutan. Jadi segi lingkungannya, Tanaman yang ramah lingkungan ya. ramah lingkungan, ya. Nggak Gitu. egois. Harus dia sendiri Ya. di dalam satu lahan. Wow. Jadi Pak, kalau untuk karakteristik kopi Gayo sendiri setelah diolah itu rasa apa yang paling terkenal? Yang nomor 1 aroma. Aroma. Aroma ya. Aroma itu kalau yang sudah biasa pasti bisa membedakan. Banyak kopi juga tidak ada aroma dia. Ya. Jadi sebenarnya konsumen kopi Gayo ini adalah penikmat kopi, bukan peminum kopi. Ya. Ya itu beda tuh Ya, dalam beda. arti. Kalau peminum itu kan yang penting dia minum, minum kopi. ya kan? Kayak di kedai-kedai kopi lah. Nah, tapi kalau yang sudah penikmat, dia tidak perlu banyak.
Segelas kecil pun segelas cukup. kecil, dan mesti dalam keadaan berasap itu. Hmm. Nah, tidak boleh kita minum kopi ini sudah dingin. Ya. Nah, itu aromanya nggak ada lagi kan. Paling rasa kopinya yang ada. Gitu. Dan kopi menurut beberapa dokter yang saya tanya, terutama dokter jantung, dia membantu untuk memacu jantung. Kalau ada yang lemah-lemah, itu disarankan minum kopi, tapi tentu tidak berlebihan. Ada Oleh takaran, karena ya. itu, budaya masyarakat di Aceh Tengah ini, kalau ada bayi-bayi yang baru lahir yang masih kecil, sedikit-sedikit dikasih kopi itu, Tujuannya supaya kuat dia. supaya kuat. Supaya kuat, karena itu memperkuat aliran darahnya. Anti step juga. Anti step juga, karena sudah kuat, Wow. ya kan? Jadi sedikit sendok kecil, dia tetes. Gitu. Itu bayi-bayi di Takengon itu rata-rata begitu dibuat orang tuanya. Jadi kopi bukan cuma enak diminum, Iya, tapi juga tapi dalam takaran merangsang. yang tepat menjaga kesehatan, ya. Ya, karena memacu proses aliran darah. Ya, maka jarang anak-anak di sini step. Karena sudah terbiasa dia sedikit tapi ya. Minum kopi. Sedikit. Itu sudah tahu kalau orang-orang tua di sini, ibu-ibu sudah tahu sedikit. Bisa gayo 1, bisa gayo 2, dan itu dibagi kepada masyarakat yang melakukan replanting atau penanaman kembali. Kopi-kopi tua itu, kebun-kebun terlantar dibongkar, tanam dengan bibit. Dan itu free, gratis. wow. Ya. Di samping pemerintah, ya, koperasi-koperasi seperti Baburayan juga mengadakan pembibitan sendiri, kasih untuk petani-petaninya, anggota koperasinya. Maka terakhir ini perkembangan kebun kopi di Aceh Tengah makin membaik karena bibitnya itu sudah hampir semua terjamin. Yang dari pemerintah pun terjamin, yang dari perusahaan pun terjamin, sehingga masyarakat tidak lagi mencari bibit sembarangan. Nah, setiap penggantian sekarang alhamdulillah sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dulu. Wow. Itu berarti jumlah lahan juga semakin tahun semakin bertambah pasti ya, Pak? Lahan tidak terlalu drastis bertambah, kecuali merehabilitasi kebun-kebun yang terlantar. Oh, Karena saatnya Aceh ini, intensifikasi saja ya. Aceh ini kan dulu masa konflik, masih ada kebun kopi orang yang belum diperbaiki, terutama daerah-daerah pinggiran. Kalau di sini sudah semua sudah kan, tapi daerah tertentu yang sudah ditinggalkan, kadang 10 tahun ditinggalkan, sudah jadi hutan lagi, nah, kebun itu